Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aritonang dengan NIM 19110210006 Prodi Teknologi Pendidikan. Topik pembahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama ialah teori belajar orang dewasa. Ada definisi, karakteristik, dan dimensi. Yang kedua ialah etika pelatih. Ada definisi dan juga kode etik seorang pelatih. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama ialah teori belajar orang dewasa. Definisinya yaitu menurut Sujarwo tahun 2015, orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan dalam mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Pembelajaran atau pendidikan orang dewasa dikenal dengan istilah andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Latin andro yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi adalah ilmu bagaimana memimpin atau membimbing orang dewasa atau lebih tepatnya dengan ilmu mengajar orang dewasa. Yang berikutnya ialah karakteristik. Dalam buku karangan Heri Tarno Daryanto, karakteristik belajar orang dewasa diantaranya ialah yang pertama, memiliki banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memiliki motivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, banyak peranan dan tanggung jawab yang dimiliki. Yang keempat, orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Yang terakhir ialah pengalaman dan tujuan hidup orang dewasa lebih beragam daripada pemuda. Sifat belajar orang dewasa yaitu bersifat secara subjektif dan unik. Hal itulah yang membuat orang dewasa berupaya semaksimal mungkin dalam belajar, sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai. Berikutnya ialah dimensi. Menurut Mustafa Kamil, definisi pendidikan belajar orang dewasa dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama ialah dimensi biologis, yang berarti seseorang dikatakan secara dewasa mampu melakukan reproduksi. Yang kedua ialah dimensi psikologis, berarti seseorang telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga ialah dimensi sosiologis, berarti seseorang telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa berlaku di masyarakat. Yang kedua ialah etika pelatih. Definisinya yaitu pelatih adalah mereka yang ditugasi untuk melakukan pelatihan dalam proses pembelajaran. Sebutan pelatih biasanya digunakan dalam proses pembelajaran orang dewasa dan metode yang dipakai dalam proses ini adalah metode andragogi. Metode ini dirancang mengacu pada pendidikan orang dewasa, suatu model pendidikan yang mengutamakan penggalian, pendalaman, pengembangan, pengejawatanhan, pengalaman, dan potensi individu secara optimal. Ada 2 variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelatih. Yang pertama ialah sikap atau perilaku pelatih mengacu pada etika. Yang kedua ialah kompetensi atau kemampuan akademik yang mengacu pada profesionalisme seorang pelatih. Yang terakhir ialah kode etik pelatih. Kode etik merupakan aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur sikap dan tingkah laku komunitas atau profesi tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN yaitu yang pertama ialah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua ialah melaksanakan tugasnya dengan hormat dan disiplin. Yang ketiga ialah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang terakhir, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.